Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz aidan hudatan fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor Kecamatan Selong bersama seluruh jajarannya, rekan-rekan dari bidang imarah atau bidang takmir bersama seluruh jajarannya pula, dan para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat wal aqifin wal aqifat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas rahmat, izin dan berkenan Allah, kita ditakdirkan dipertemukan di tempat yang paling dimuliakan, paling dihormati, karena pada malam hari ini juga merupakan bagian dari rangkaian pentakmiran kemakmuran Masjid Besar At-Taqwa dari kajian Al-Quranul Karim dari sisi tahsinnya atau dari segi bagaimana ilmu cara membacanya, yang sejak dulu dipelopori oleh guru besar kita Al-Maghfur Bapak Maulana Syekh dengan menerjemahkan kitab Tuhfatul Atfal dengan hasil yang monumental dinamakan batu ngompal. Dan jika itu kita pedomani sebagai bagian dari referensi, maka itu akan sangat membantu dipadukan dengan referensi atau literatur yang berkaitan dengan bagaimana cara baca Al-Quran itu sendiri. Dan sering disampaikan di majelis ini sebagai bentuk pengulangan, penguatan, dan tidak, insya Allah ya, tidak selaku yang berbicara sekarang ini bukan sebagai guru, sebagai apalagi tuan guru, bagi ustadz, tapi ya katakanlah sama-sama kita bermudzakarah mengkaji yang telah lama kita peroleh dari guru-guru kita, yang tentu di usia yang bagi jamaah yang usianya 60-an tahun atau 50-an tahun merupakan alumni ya, alumni dari tempat-tempat mengaji di bawah-bawah lumbung padi gitu ya, di bawah-bawah lumbung padi. Dan sangat sederhana sekali, penerangnya belum ada listrik. Yang paling hebat pada saat itu adalah setrongkeng, bila setrongkeng atau lampu lentera yang setiap redup dipompa, tidak seperti sekarang tinggal kita tekan tombol nyala gitu seluruhnya. Nah, itu merupakan bagian dari proses perjalanan bagaimana Al-Quran itu juga terbumikan dengan berbagai variasi seperti tadi.
kita yang hidup di alam serba, apa istilahnya, kalau dulu kita disuguhkan dengan istilah globalisasi, nah sekarang apalagi istilahnya ada digitalisasi dan sebagainya. Maka dari satu sisi kita sangat dibantu, ya, sangat dibantu ketika kita mungkin ada lupa, kita buka YouTube, kita sesuaikan, oh iya ini maksudnya gitu. Dan yang telah berjalan sejak tahun 2016, ya, memang untuk mengevaluasi diri itu belum kita laksanakan, dalam arti setiap siapapun kita bagaimana kemudian mencoba mempraktikkan melalui sound system ini, atau mungkin walaupun tidak pakai sound system, apakah kendala-kendala yang selama ini disampaikan sudah ada progresnya, ada kemajuannya. Kendala yang dimaksud adalah bahwa dalam tajwid dasar atau dasar-dasar tajwid itu yang masih terdengar apakah kencang atau nyaring di masyarakat adalah pada problema tempat-tempat yang seharusnya dibaca dengan suara hidung, ngindang kalau bahasa kita, ya. Kalau memang di dalam bahasa ilmunya dikatakan gunnah atau bersengau, ya, kalau bisa didekatkan pemahamannya, yang gunnah itu adalah suara hidung, ngidang. Dan itu tidak seluruh tempat, hanya dalam beberapa tempat, ya. Kalau kita bisa ulang, umpamanya guru tiang Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA, itu beliau singkat dalam kalimat idbilab ikhfa syamigun, itu idbilab ikhfa syamigun, untuk mempermudah kita yang senang atau yang lebih mudah mengingat singkatan, kata-kata singkatan itu, mencari kemudian, oh iya, mana yang harus ada suara hidung, suara dengung atau gunnah, atau kalau kita bahasakan mungkin ngindang, ya, ngidang. Artinya ketika kita melapazkan atau membaca mentala ayat Al-Quran yang disebutkan tadi, giring ke suara hidung pada yang pertama idbi, ya, idbi sudah, apa ini idbi, idgham bigunnah, idbilabih. Nah, kalau dalam tajwid dasar atau dasar tajwid, pokoknya yang nun sukun atau tanwin itu ada 3 tempat. Pertama idgham bigunnah, yang kedua iqlab, yang ketiga ikhfa haqiqi, gitu kan. Itu yang harus ada suara sengau, ngindang kan, mungkin bahasa ngidang kalau bahasa kita mungkin. Apa maksudnya? Bahwa suara yang diucapkan ketika melafazkan ayat itu ada di hidung. Ada yang 100%, ada yang 75% kalau dipresentasekan, ada yang 50%. Nah, yang disebutkan tadi kalau idgham bigunnah, ya kira-kira kapasitas yang muatan hidung, suara hidung itu kira-kira 72%,
kira-kira. Begitu pula dengan iqlab 75%, idgham bi gunnah. Lalu yang 50-50, yang 50% itu apa? Ikhfa, baik ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi. Mana 50-50-nya, 50%-50%-nya, bagaimana teknisnya? Nah itu ketika nun sukun atau tanwin, karena berbicara dan ikhfa hakiki, maka betul-betul suara nun itu nyaris tidak terdengar sama sekali, samar. Dan jika terdengar dia jelas, berarti bukan ikhfa, nanti gunah musyaddadah gitu ya. Maka ketika diucapkan, katakan ikhfa hakiki, suara hidung yang 50-50 itu pada 15 huruf kan gih. Mana huruf yang 15? Sibla tana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'dhan. Nah, tapi dari 15 ini ada dua tingkatannya. Ada yang kental, ngokoh, tafkhim, gemuk gitu ya. Nah, pada huruf-huruf yang memiliki ciri khas ketika diucapkan, pangkal lidah itu kita ikut terangkat, ya disebut dengan huruf isti'la. Artinya pangkal lidah ikut terangkat, bahkan sebagian besar juga nempel di langit-langit yang disebut dengan itbaq gitu ya. Seperti shad, dad, ta, wa, kemudian apa lagi? Qaf, dal, ya. Ada 5 huruf. Nah, ketika diucapkan, ikhfa'nya walaupun tadi sudah disebutkan secara umum ya 50-50, tapi ketika pengucapan huruf yang 5 tadi atau yang 6 tadi, begitu mau diucapkan langsung digiring ke rumah atau ke makhrajnya. Nah, bagaimana bentuknya kan nanti insyaallah bentar lagi coba. Adapun ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi, begitu pula pengucapannya tidak jauh dengan ikhfa itu ikhfa hakiki yang mim sukun ketemu dengan ba, tidak langsung merapat atau tidak merapat ba, tidak meripat atau tidak ditutup sama sekali bibir itu, tapi sekedar masih ada ruang. Kalau kita katakanlah gini, bisa masih ada gitu ya, tidak terjepit, kira-kira begitulah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti bagi praktiknya insyaallah bentar lagi. Nah, adapun yang 100% suara hidung itu pada mim yang berbaris atau berharokat tasydid, atau bahasa kita sepedu gih, mim tasydid, nun tasydid, yang di dalam kitab Batu Ngompal itu cepat kita mengambil dalil itu. Mimun wa nunun syuddida, dengung keras dinamakan gunnah musyaddadah, jelas. Bagaimana mungkin akan terdengar keras, bagaimana mungkin akan terdengar jelas jika kurang dibaca 2 harokat. Nah, dalam kitab Al-Itqan, biar diulang-ulang, Imam As-Suyuti menyebutkan al-gunnatu qadra harokatain, bahwa sengau dengung suara hidung itu setara dengan 2 harokat. 2 harokat kita kenal adalah mad tabi'i. Nah, Syekh Al-Marsafi dalam kitab yang disusun oleh guru kita Dr. Kiai Ahmad Fatani LC, pada Tahsin Tartil Al-Quran, beliau kutip Syekh Al-Marsafi bahwa ammal gunnatu miqdaruhu harakatan. Redaksi beda tapi maksudnya sama. Nah, itu adalah
pada umumnya ya, pada umumnya, maka kita meminimalisir kesalahan-kesalahan khofi, kesalahan-kesalahan ringan itu ketika kita melihat, ketika kita membaca teks ataupun mushaf. Nah, yang pada pertemuan yang lalu pada surah Abasa ya, pada surah Abasa, silakan dibuka lagi pada ayat ke 30 ya, pada ayat ke 30. Kalau sudah ketemu kita coba bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadaiqa gulba. Nah, yang dulu pernah disampaikan bahwa gulban ini disebut juga mad iwad. Apabila seperti ini setara bacanya dengan mad tabi'i, 2 harakat, tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti keasikan. Keasikannya mah umpamanya ini yang ya, katakanlah yang keasikan. Wa hadaiqa gulba, keasikan namanya ya. Keasikan dengan irama. Sedangkan irama itu atau lagu itu diatur oleh tajwid jenderalnya, pimpinannya. Pimpinan baca Quran, ketika kita baca Quran dipandu oleh jenderalnya, itu tajwid. Ilmu tajwid mengatakan bahwa mad seperti ini dinamakan mad apa tadi? Mad iwad, setara dengan mad tabi'i. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Kalau kedengarannya lebih dari 2 harokat, berarti jangan langsung diponis salah. Boleh jadi sang qori itu membaca dengan tempo yang lambat ya, dan tempo yang lambat mujawwad, berirama, ngasar lah gitu. Nah, kalau tartil seperti tadi, wa hadaiqa gulba, sila nah, yang memiliki suara keras seperti Ustaz Zaini silahkan manfaatkan di sini ya, keluarkan di sini, karena vokal kita beda-beda. Ada yang dikaruniakan vokalnya keras, silahkan, itu merupakan karunia dari Allah. Berikutnya wa fakihatan wa abba. Nah, seperti yang tadi, tanwin dengan wawu idgham disertai dengan suara sengau, suara ngidong, suara ngindong, suara hidung. Nah, maka dikatakan idgham gunnah, bigunnah disertai. Ketika akan sampai pada huruf wawu, giring dia ke hidung, udah rasakan raba, aduh berarti udah tercapai, udah nyampe gunnah itu atau suara hidung itu. Tes wa fakihatan wa habba, wa fakihatan wa habba. Mudah-mudahan sudah dirasakan bahwa ada getaran kira-kira 50%, kira-kira 75% gitu. Mata'an lakum wa li'an'amikum, فإذا جاءت الصاخة
boleh ya, kalau boleh kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa apabila ada mad tabi'i, mana mad tabi'i antara shad dan huruf kha kepada kalimat as-sakhah, ada di atas huruf fa tasydid, maka itu merupakan bagian dari ciri mad lazim mutsaqqal. Mad lazim mutsaqqal. Apa arti mutsaqqal? Ada penekanan, dia agak berat, dia ditekan pengucapannya, dan itu tidak boleh kurang dari 6 harokat. Lazim dalam makna seperti yang pernah disampaikan, seluruh imam membacanya sama ya, 6 sama-sama 6 harokat. Kita ulang. Fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'atis sakhah, yawma yafirrul mar'u min akhihi, yawma yafirrul mar'u min akhihi. Hati-hati tempo ya, hati-hati tempo karena kita sedang merotal. Jangan atas sampai terkesan suara tergesa-gesa ya. Kita dalam kondisi tenang, itu namanya merotal atau tartil. Yauma yafirul mar'u min akhihi, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, wa ummihi wa abihi. Jadi kita ketemu dengan mim tasydid atau disebut dengan gunnah musyaddada. Suara hidungnya itu full, kira-kira 100%. Buktikan kita sumbat lemah hidung kita dua-duanya, maka tidak akan jalan kalau dibaca 2 harokat. Umpamanya wa berarti udah nyampe wa tapi kalau masih jalan berarti kurang dari 2 harokat. Umpamanya wa bihi berarti kurang dari 2 harokat. Maka satu-satunya cara adalah dibaca 2 harokat setara dengan mad tabi'i. Wa ummihi wa abihi, wa ummihi wa abihi, wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi wa banihi. Sambil kita mengingat makhraj shad, huruf shad, ujung lidah itu ada di seputaran halaman gigi seri atas, tidak ada kaitannya dengan bibir ya. Sambil dirasakan, letakkan dia ujung lidah kemudian di seputaran halaman gigi seri atas. Sad wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi wa banihi. Nah, ciri utama dia memang isti'la, artinya ketika kita ucapkan ada sifatnya namanya itbaq, pangkal lidah ini juga nempel di langit. Ada dia nempel di langit. Wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi wa banihi. Likullin imri'in minhum yawma idzin sya'nun
terkait dengan tempo bacaan untuk membantu ambil ancang-ancang, tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan secara irit ya, dengan irit supaya nyampe. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hati-hati goin ya, huruf goin. Tidak ada suara tambahan, tidak ada pantulan. Yo nih. Yo nih. Yo nih. Coba. Yo nih. Yo nih. Tidak yo, tidak. Yo nih. Karena dia tidak kuat seperti kuat huruf yang memantul atau suara tambahan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena kita sedang tahsin, seperti penyampaian dulu, yau ya, yau, usahakan yau bukan yau. Yau, yau, yau. Bagaimana cara latihannya? Mau, bukan mau kan ya, mau, yau, yau. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun yawma idzin musfirah. Dhahikatun mustabshirah. Bagaimana pengucapan bod? Ya kita sama-sama belajar nggih. Pinggir lidah kita mulai dari ujung sini, dari pangkal sampai ujung, dari gigi geraham sampai pinggir gigi seri, apakah kiri atau kanan. Kalau bisa dua-duanya luar biasa, maka dia akan terdengar jelas sifat istitolahnya. Coba bo, tidak mengenai ujung lidah, tapi pinggir lidah sampai segi, tidak ujung lidah ya, pinggir lidah kiri atau bo. Kalau masih mengenai ujung lidah, bukan cirinya, bukan sifatnya do, berarti ujung lidah yang kena do. Kalau pinggir lidah dari ujung sini sampai ujung pangkal sampai ujung lidah, maka akan terdengar bo. Dhahikatum mustabshirah. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sambil jalan, riyadhatul lisan dicoba aja, pokoknya pinggir ya, pinggir. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah.
Ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Ya, asal ada hembusan angin atau hamesnya ya. Wa idzan nujumu kadarat. Hati-hati pada nun tasydid. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Ya, yang rentan cukup ini kadang-kadang huruf dal itu ya, bila keluar dari halaman di seputaran halaman gigi seri, maka dia tidak terdengar dal tapi z, berarti di luar ya. Tapi kalau pas di dalam la. Ya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.